Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Ditama Ramadhani dengan NIM 18315000093. Mata kuliah Manajemen Strategi. Dosen pengampu saya Bapak Dr. Muhammad Mabrur, SAG, SE, MM. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan dua materi mengenai Blue Ocean Strategi dan studi kasus pada perusahaan transnasional yang ada di dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Pertahanan eksistensi Blue Ocean Strategi di pasar tanpa bersaing. Istilah dan konsep Blue Ocean Strategi telah diperkenalkan sejak tahun 2005 oleh Hui Chan Kim dan Rene Maubourgen. Namun, strategi ini masih relevan bagi bisnis untuk mempertahankan eksistensinya di pasar dengan menghilangkan kompetisi dan meraih kesuksesan tanpa pesaing. Istilah Blue Ocean ini digunakan secara bersamaan dengan Red Ocean untuk menggambarkan dua kondisi pasar yang saling bertolak belakang. Red Ocean menggambarkan kondisi pasar tradisional yang penuh sesak dengan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga kesempatan bagi bisnis untuk memperoleh laba dan berkembang semakin berkurang. Sedangkan istilah Blue Ocean menggambarkan situasi pasar yang belum terjemah atau banyak diketahui, di mana permintaan diciptakan oleh produsen, sehingga masih banyak kesempatan bagi bisnis untuk berkembang. Dalam pasar yang bersifat Blue Ocean, kompetisi menjadi tidak relevan karena belum banyak pembisnis yang memasuki pasar yang sama. Atau bisa jadi bisnis kita merupakan satu-satunya pemain dalam bisnis tersebut. Seperti sifat samudra yang berwarna biru. Pasar yang diciptakan dengan Blue Ocean Strategi masih sangat luas, berpotensi untuk dikembangkan dan nyaris tidak terbatas. Ketika bisnis didorong untuk melakukan strategi Blue Ocean, tidak banyak pedoman yang dapat diikuti untuk menciptakan pasar Blue Ocean dan menjalankan strategi tersebut. Prinsip dari Blue Ocean Strategi adalah menghilangkan kompetisi dengan menciptakan inovasi pada value yang dibawa oleh bisnis, baik value bagi perusahaan maupun value bagi konsumen. Strategi ini bisa dilakukan dengan mengubah pola pikir dan menggunakan pendekatan sistematik sebagai berikut. Yang pertama, hapuskan faktor yang tidak memberikan nilai tambah terhadap persepsi konsumen. Yang kedua, kurangi faktor yang berlebihan untuk mencegah over delivery atau pemberian value berlebih kepada konsumen. Yang ketiga, tingkatkan faktor penting untuk menghilangkan kompromi dan meningkatkan value yang ditawarkan industri kepada konsumen. Dan yang keempat, ciptakan value yang belum pernah ditawarkan industri. Dalam menerapkan kependekatan sistematik tersebut, perusahaan akan menciptakan diferensiasi dan meningkatkan nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, sehingga perusahaan akan dapat menciptakan pasar Blue Ocean yang bebas dari persaingan dan meraih keberhasilan di dalamnya. Nah, Blue Ocean Strategi itu adalah istilah dalam ilmu manajemen strategi yang merujuk pada siasat untuk menciptakan pasar baru yang belum dipenuhi dengan persaingan yang ketat. Hal ini dilakukan dengan menciptakan dan menjangkau demand baru yang belum dipikirkan oleh para pesaing. Esensi dari strategi Blue Ocean adalah mengidentifikasikan dan mencari potensi pasar baru yang masih belum disadari oleh pemain lain. Dengan demikian, suatu perusahaan bisa melenggang sendirian menguasai pasar itu sebelum para pemain lain menyadarinya. Untuk bisa melakukan strategi Blue Ocean secara baik, maka kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai strategi kanvas. Alat ini pada dasarnya merupakan alat diagnotis untuk membangun strategi Blue Ocean. Strategi kanvas dapat membantu kita mengidentifikasi dan memungkinkan untuk memahami arah persaingan dalam industri, faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri baik mencangkup aspek produksi dan pelayanan, apa yang diterima konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran. Selain strategi kanvas, kita bisa melakukan Blue Ocean Strategi dengan menggunakan 4 Action Framework. Nah, aksi 4 elemen ini merujuk pada hal berikut. Yang pertama, eliminasi. Faktor apa sih yang bisa diambil untuk diberikan namun sebenarnya bisa dieliminasi?
Dalam industri, fitur apa yang sebenarnya tidak begitu penting, namun karena kebiasaan selalu ditawarkan kepada pelanggan? Yang kedua, mengurangi. Faktor apa yang sebaiknya dikurangi jauh di bawah standar industri? Di dalam industri, fitur apa yang sebaiknya dikurangi karena tidak memberikan value yang tinggi kepada pelanggan? Yang ketiga, meningkatkan. Faktor apa yang sebaiknya ditingkatkan jauh di atas standar industri? Dalam industri, fitur apa yang sebaiknya diberikan karena mampu memberikan value yang sangat tinggi kepada pelanggan, meskipun mungkin fitur ini sudah ditawarkan oleh pesaing. Yang keempat, menciptakan. Faktor apa yang sebaiknya diciptakan yang belum pernah ditawarkan oleh industri? Nah, di dalam industri, fitur baru apa yang sebaiknya diciptakan, fitur baru apa yang mampu memberikan value tinggi kepada pelanggan dan selama ini belum pernah ditawarkan kepada pelanggan. Prinsip formulasi strategi dari Blue Ocean. Yang pertama, merubah batas market dan menciptakan market space baru atau memudahkan pencarian. Yang kedua, fokus pada big picture atau planning. Yang ketiga, menjangkau di luar market demand yang ada atau pengembangan. Dan yang keempat, strategic sequence yang benar atau pembentukan bisnis model. Nah, prinsip eksekusinya adalah yang pertama, atasi hambatan di dalam organisasi. Dan yang kedua, satukan eksekusi dalam strategi. Bedanya Red Ocean dengan Blue Ocean. Kalau Red Ocean bersaing pada market space yang sama, mengalahkan kompetitor yang sudah ada, eksploitasi demand yang sudah ada, mengikuti value cost trade-off, aliansi sistem dan aktivitas pada diferensiasi atau low cost. Kalau Blue Ocean strategi, yaitu menciptakan market space yang baru, kompetitor sudah tidak relevan lagi, menciptakan dan menangkap demand baru, memecahkan value cost trade-off, aliansi sistem dan aktivitas mengejar diferensia baru dan low cost. Contoh salah satu alternatif industri, yaitu misalnya bioskop bersaing tidak hanya dengan bioskop, tetapi juga dengan restoran, karena sama-sama mempunyai fungsi entertainment malam hari bersama keluarga. Contoh dari strategic group, misalnya yaitu Porsche dengan mobil mahalnya masuk ke Boxster yang sudah dijual setengah harga Porsche lain, dan membuat SUV untuk market lainnya. Kemudian contoh salah satu scope of offering, yaitu misalnya menggabungkan bioskop dengan pelayanan penitipan bayi akan memudahkan orang di negara barat supaya tidak perlu mencari babysitter selama menonton. Contoh salah satu dari fungsional emosional yaitu QB House berasal dari Jepang, adalah tempat potong rambut untuk pria yang murah, cepat, praktis, dan tanpa pelayanan yang berlebihan. Selanjutnya terdapat beberapa Blue Ocean Strategic Summary. Yang pertama yaitu keluar dari persaingan Red Ocean yang berdarah-darah dan pindahlah pada Blue Ocean yang menguntungkan. Yang kedua, fokus pada value innovation, peningkatan nilai tambah luar biasa pada pelanggan. Yang ketiga, keluar dari kebiasaan berpikir industri tersebut dengan menciptakan market space yang baru. Yang keempat, menggunakan strategi canvas atau 4 action framework untuk menciptakan value dan low cost secara bersamaan. Dan yang kelima, pemikiran haruslah dari keuntungan pelanggan, baru ke harga, biaya, dan bagaimana mengadaptasikan keadaan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Tujuannya itu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tata kelola, menerangkan tentang tata kelola yang kuat dan yang lemah, menguraikan analisis berbasis biaya transaksi, mendeskripsikan tata kelola korporat di lingkungan BUMN, memahami tata kelola di era otonomi daerah, dan menjelaskan penyebab kegagalan tata kelola. Definisi dari corporate governance dalam perspektif luas atau perspektif stakeholder, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus, perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka
Dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam perspektif sempit atau perspektif shareholder, yaitu struktur di mana manajer pada berbagai tingkat organisasi dikendalikan melalui dewan direksi, struktur yang berkaitan, insentif eksekutif, dan skema lainnya. Sistem tata kelola korporat terdiri dari 1. Berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, dan stakeholders yang lain. Yang kedua, berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan peraturan tersebut. Kemudian, evolusi pandangan mengenai tata kelola. Pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an yaitu keyakinan tentang tata kelola. Di awal tahun 1980-an muncul keengganan dalam membuat perencanaan tata kelola. Di akhir tahun 1980-an itu muncul adanya kemungkinan kompleksitas dalam tata kelola. Dan di tahun 1990 hingga saat ini yaitu menggunakan self-governance. Lemahnya tata kelola menimbulkan dampak sebagai berikut. Yang pertama, kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan karena selalu berkompromi dengan birokrasi yang korup. Yang kedua, para investor takut dan enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakmampuan sistem peradilan untuk melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusuhan, dan tingkat pelanggaran hukum dan keamanan. Yang ketiga, langkahnya sumber daya pemerintah ternyata hilang karena sistem manajemen keuangan dan pengadaan barang yang tidak transparan, manipulatif, dan banyak kebocoran. Analisis biaya transaksi menurut Ronald Coase tahun 1960, yaitu untuk melakukan suatu transaksi pasar, diperlukan identifikasi dengan siapa seseorang bertransaksi, menginformasikan kepada masyarakat bahwa seseorang ingin berurusan beserta persyaratan yang dipenuhi, melakukan negosiasi hingga penawaran, menulis kontrak, melakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa syarat-syarat kontrak telah diikuti, dan seterusnya. Tata kelola korporat di lingkungan BUMN. Ada 10 prinsip tata kelola yang perlu diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, partisipasi, yang kedua, penegakan hukum, yang ketiga, transparansi, yang keempat, responsif, yang kelima, pemerataan, yang keenam, visi strategik, yang ketujuh, ada efektivitas dan efisiensi, yang ke-8, profesional, yang ke-9, akuntabilitas, dan yang ke-10, pengawasan. Tata kelola di era otonomi daerah. Bad governance dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. 1. Kuatnya semangat memungut retribusi, pajak, maupun pungutan lainnya dengan kurang memperhatikan pelayanan publik secara optimal. Yang kedua, rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD. Secara makro, menghendaki interaksi atau kompatibilitas di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara mikro, adanya kompatibilitas antara komponen yang ada di dalam pemerintah daerah, yakni DPRD, kepala daerah atau wakil kepala daerah, perangkat daerah, dan komponen masyarakat serta swasta. Reformasi tata kelola. Ada 3 peluang untuk melakukan perubahan mendasar bagi Indonesia. Yang pertama, mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Yang kedua, menjadikan para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah sebagai fasilitator bagi dunia bisnis, yaitu menghilangkan grace money. Dan yang ketiga, diperlukan rencana reformasi yang komprehensif dan berjangka menengah, setidaknya 5 tahun ke depan. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.